Shalom jemaat Tuhan. Pada PK kali ini saya berikan tema manfaat takut akan Tuhan. Yang terambil dari Amsal 3 ayat 7-8. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh kebenaran, Roh Kudus. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Manfaat takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat 7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita perlu memahami dulu apa itu artinya takut akan Tuhan. Kata takut dalam bahasa Ibrani adalah yirah. Digunakan dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan rasa takut, rasa ngeri, kagum, terpesona, takut akan Allah, menghormati, dan kesalehan. Itulah arti kata yirah dalam bahasa Ibrani. Ya, ambil contoh misalnya kita ingat waktu orang-orang Israel melihat penampakan Tuhan, kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai, ya, luar biasa, kilat sambar menyambar, ya, bunyi-bunyian yang luar biasa keras dan membuat mereka menjadi takut, luar biasa, ini penampakan daripada Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta. Ya, mereka tidak berani naik gunung itu, mereka hanya menonton. Hanya Musa sebagai hamba Tuhan yang naik menghadap Tuhan untuk menerima akan 10 hukum Taurat. Sekali itu kata yirah yang berarti takut, rasa ngeri, kagum, terpesona, dan lain-lain. Kalau kita melihat ini sambaran petir, ya, mengerikan, ya. Sambaran petir. Kalau ada benda barang yang paling tinggi, yaitu yang kena sambaran dari petir itu, ya. Dan petir adalah salah satu ciptaan Allah. Apalagi Allah sebagai Sang Pencipta jauh lebih hebat dari ciptaannya itu. Nah, kata phobos yang diterjemahkan dengan takut dalam bahasa Indonesia, itu bahasa Yunani adalah phobos. Digunakan untuk menggambarkan rasa takut dan rasa ngeri. Ya, ambil contoh tentang Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut phobos kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah phobos, terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di dalam neraka. Nah, kata takut akan Tuhan sering didefinisikan sebagai penghormatan atau kagum atau terpesona karena hikmat Tuhan yang luar biasa dalam mengatur ciptaannya. Hikmat Tuhan yang luar biasa sehingga kita perlu takut, menghormati akan Tuhan Sang Pencipta itu. Ya, kita ambil contoh, kita lihat akan burung-burung gagak ini yang memakan bangkai, ya. Tuhan membuat kondisi asam yang kuat untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam lambung, baik itu lambung manusia maupun binatang. Ya. Khususnya lambungnya burung gagak, karena makanan mereka adalah dari bangkai biasanya, sehingga Tuhan menciptakan dalam lambung mereka kondisi asam yang kuat untuk membunuh kuman-kuman yang masuk itu. Ya. Sehingga burung gagak bisa makan bangkai, ya. Namun kita lihat contohnya. Ini lain lagi, binatang pig, ya, babi. Babi itu sangat rakus sehingga cairan asam yang di lambungnya itu karena terlalu banyak makanan yang masuk ke dalam lambungnya, jadi akhirnya jadi cair, ya. Sehingga Taurat itu melarang umatnya untuk makan babi. Kenapa? Karena asamnya, cairan asam pada tubuh babi itu, pada perut babi itu jadi cair, akibatnya
masih ada cacing pita yang hidup dan juga bakteri atau hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia. Sehingga Tuhan dalam Taurat Tuhan melarang umatnya makan babi, ya, karena ada latar belakangnya ini, ya, untuk kesehatan umatnya juga, ya, kesehatan manusia yang memakannya, ya, ini penting sekali. Jadi bukan berkaitan dengan masalah haram yang kita nggak ngerti kenapa diharamkan, kenapa dihalalkan. Tuhan kalau mengharamkan sesuatu itu pasti ada alasannya. Dan akhirnya manusia ngerti, oh kenapa Tuhan mengharamkan? Karena ada alasannya untuk kesehatan tubuh umatnya. Ya, ada satu bakteri namanya bakteri E. coli yang ada dalam usus besar manusia. Seperti sudah lihat dalam gambar ini, ya. Ini bakteri ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Theodor Escherichia. Dia menemukan bakteri E. coli itu pada tahun 1885. Ya. Bakteri Escherichia coli, ya, itu atau E. coli dikenal sebagai salah satu bakteri yang menguntungkan manusia. Ya, bakteri ini menguntungkan manusia. Bakteri ini hidup dalam usus besar manusia dan berfungsi sebagai pengurai sisa-sisa makanan yang tidak terserap dalam sistem pencernaan manusia. Jadi tidak semua bakteri itu buruk. Ada bakteri yang ya bisa dibilang positif karena bisa mengurai sisa-sisa makanan yang nggak terserap dalam sistem pencernaan manusia. Ya, ini ditemukan oleh Theodor Escherichia. Ya. Nah, takut akan Tuhan juga berarti takut mengecewakan Tuhan yang telah sangat mengasihi kita. Kalau kita kena bahwa Allah begitu mengasihi kita, kita nggak mau mengecewakan Dia, tidak mau menyakiti hatinya. Hingga kita berusaha takut akan Tuhan, ngikuti segala perintah-perintahnya. Ya. Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ya, karena Tuhan tuh memberikan pengampunan sehingga kita perlu takut akan Tuhan. Maksudnya supaya jangan kita mengecewakan hatinya. Dengan bertindak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Mazmur 67 ayat 7-8. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi takut akan Tuhan ini berkaitan dengan Allah yang Maha Kasih, yang memberkati umatnya. Sehingga kita tidak mau mengecewakan Dia yang begitu mengasihi kita. Puji Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan yang sangat indah menginspirasi kekaguman dan penyembahan dalam hati umatnya. Sehingga agama Kristen lah agama yang paling banyak mengasihkan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang agung, lagu-lagu yang luar biasa menjamah hati setiap orang yang menyanyikannya. Kenapa demikian? Karena umat Tuhan, umat Kristen tuh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Oke. Nah, tanpa takut akan Tuhan, maka kita manusia menutup diri terhadap kekayaan hikmat dan pengetahuan ilahi. Kalau seorang tidak takut akan Tuhan, akibatnya orang itu menutup diri terhadap kekayaan hikmat dan pengetahuan ilahi. Dari mana itu? Kita lihat dalam kitab Amsal, the secret of the Lord is with them that fear Him. Rahasia daripada Tuhan, Yahweh itu ada pada diri mereka yang takut akan Tuhan. Ya. And He will show them His covenant. Allah akan menunjukkan kepada dia perjanjiannya. Ya. Kata Ibrani dari kata secret, ya, itu menyatakan sesuatu yang konfidensial. Ya, the secret of the Lord. Ya, itu dalam kata Ibraninya mempunyai arti sesuatu yang konfidensial. Ya, dialog yang intim di antara sahabat, seperti Abraham itu dipanggil sebagai sahabatnya Allah. Ya. Iya. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku
akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Karena Abraham pernah disebut sebagai sahabat Allah, maka rencana Allah terhadap Sodom dan Gomora dinyatakannya kepada Abraham sebagai sahabat Allah itu. Yakobus 2 ayat 23, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bandingan Yohanes 15 ayat 14, kamu, kata Yesus, adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau saudara dan saya disebut sebagai sahabat-sahabat Allah, maka kita perlu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, tanpa takut akan Tuhan. Yang kedua, seseorang bermain-main dengan kejahatan dan dirusak oleh kejahatan itu, dipermainkan oleh kejahatan itu. Ya, tanpa takut akan Tuhan, seseorang akan bermain-main dengan kejahatan dan dirusak oleh kejahatan itu. Nah, saya ambil contoh kejadian sekian tahun yang lalu ya. Sejak tahun 2018 dikatakan masih 17 km lagi lahan Sungai Ciliwung belum dilebarkan di Jakarta. Itu kan dalam hal menanggulangi kota Jakarta yang seringkali banjir kalau hujan ya. Maka salah satu jalan yang penting adalah Sungai Ciliwung yang mengalir tengah-tengah kota itu perlu dilebarkan. Tapi masih ada pada tahun 2018 ya, masih ada 17 km lagi yang belum dilebarkan lahan Sungai Ciliwung. Ya kan? Kenapa demikian? Karena masih adanya kendala dalam pembebasan tanah. Ya. Tapi ini sejarah ya. Nah ini ada waktu itu ada perdebatan ya. Yang dulu gubernur sebelumnya mengatakan tentang naturalisasi orang-orang penduduk yang ada di dekat Sungai Ciliwung itu akhirnya diungsikan, ya ditaruh di rumah susun, ya. Tapi penggantinya yang berusaha mengambil hati masyarakat, wah kita nggak perlu mengungsikan penduduk situ, ya kita nggak akan melakukan naturalisasi, tapi kita hanya melakukan normalisasi. Ini sepertinya kok orang-orang jadi tertarik gitu ya. Padahal ini cuma perbedaan kata, ya. Naturalisasi, normalisasi. Ya. Nah ini yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Orang-orang dari pinggir Sungai Ciliwung itu dipindahkan ke rumah-rumah susun sehingga mereka lebih aman, nggak kebanjiran lagi. Ya. Ya. Lalu gubernur yang baru yang berusaha mengalahkan gubernur yang lama itu, yang berkata tentang normalisasi itu, ya, dia berkata ini bukan digusur, katanya kepada penduduk Jakarta, tapi digeser, gusur dan geser. Ya, ini sekali lagi permainan kata yang hanya menipu masyarakat. Ya. Terus kemudian, jadi saya pikir salah satu sebab daripada banjir Jakarta adalah karena Sungai Ciliwung yang ada di tengah kota itu perlu dilebarkan, ya, sehingga banjir itu berkurang. Ya, cuma sayang rupanya saya tidak tahu bagaimana sekarang ini. Ya, mungkin belum dilaksanakan sempurna. Ya, terus kalian, jadi seorang itu tanpa takut akan Tuhan, seorang akan bermain-main dengan kejahatan dan dirusak oleh permainan dalam hal kejahatannya itu. Ya. Dan biasa orang bermain kejahatan itu dengan cara bermain kata-kata. Ya, sebagian orang melakukannya. Hati-hati ini. Ya. Ya, takut akan Tuhan akan memperpanjang hidup. Lihat Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang takut akan Tuhan mengevaluasi cara hidup. Ya, dia akan mengevaluasi cara dia berbisnis, cara dia bekerja, cara dia studi, cara dia bergaul. Orang yang takut akan Tuhan mengevaluasi apakah jalan hidup saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tetapi
Ada sebagian orang yang menyalahgunakan posisinya, termasuk juga menyalahgunakan narkoba. Narkoba tuh ada baiknya, tapi oleh banyak orang narkoba disalahgunakan dan akibatnya negatif kepada hidup mereka. Ya, ini lihat gambar ini ya, yang sebelah kiri masih belum penyalahgunaan narkoba, tapi itu orang yang sama, lihat akibatnya. Ya, itu tidak baik dengan menyalahgunakan narkoba itu. Ya. Akibat takut akan Tuhan, kembali firman Tuhan, akibat kalau kita takut akan Tuhan, maka usia akan lebih panjang karena kita menjaga kesehatan kita. Ya. Puji Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan berakibat meningkatkan kinerja, nggak lalai dan nggak korupsi. Daniel 6 ayat 5-6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Karena Daniel takut akan Tuhan, sehingga dia setia melakukan tugasnya dan tidak menyalahgunakan posisinya. Ya. Maka berkata-katalah orang-orang yang membenci Daniel itu, kita tidak akan mendapati suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini juga terjadi pada diri banyak umat Tuhan yang bekerja di dunia ini, termasuk di Indonesia. Ya, dicari-cari kesalahannya. Ya. Kalau dalam pekerjaannya tetap jujur, dicari-cari kesalahannya. Ya. Namun, ini penting sekali. Kalau Tuhan izinkan seseorang umat Tuhan dijatuhkan oleh teman-temannya yang jahat itu, maka paling sedikit orang itu yang dijatuhkan itu akan jadi legenda yang selalu dikenang oleh banyak orang. Lihat tuh, contohnya si Anu yang tetap mempertahankan integritasnya. Walaupun sudah dipanggil Tuhan misalnya, tapi jadi legenda dia dan dikenang orang sepanjang masa. Ya. Jadi kita perlu mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Kalau Daniel ya dibela langsung oleh Tuhan, walaupun dia sempat mengalami satu tantangan yang luar biasa, dimasukkan ke dalam goa singa, ya, tapi Tuhan pelihara, dia tidak mengalami cedera apa-apa, ya. Dia tidak dimakan oleh singa, ya. Akhirnya dia dibebaskan, ya. Oke, Mazmur 37 ayat 5-7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, ya, dan ikuti segala perintahnya, maka Tuhan yang di surga itu akan bertindak. Ia akan memunculkan, kalau engkau hidup benar, Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Seperti saudara lihat dalam gambar ini. Pelan-pelan terang itu terus bersinar. Dari gelap terus bersinar. Ya. Dan Dia akan memunculkan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya. Nantikanlah Dia. Jangan marah. Karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ada sebagian orang yang coba mencari keberhasilan dengan cara melakukan tipu daya. Kita nggak perlu iri hati sama orang-orang itu. Ya. Jangan ikuti cara mereka. Ya. Ya, sekali lagi pada seseorang, sudah tahu ya, Ahok ya, dari difitnahnya waktu itu jadi gubernur ya, difitnah karena dianggapnya sebagai menista agama ya, dari satu pasal, dari satu ayat kitab suci mereka ya, akhirnya sampai dijatuhi hukuman masuk penjara ya, tapi Tuhan membela hambanya ini ya, setelah dia keluar dari penjara, dia malah diangkat, diberi kemuliaan oleh Tuhan, jadi komisaris utama Pertamina selama beberapa tahun. Ya. Jadi Tuhan tuh memunculkan kebenaran seseorang umat Tuhan seperti terang dan hak kita
seperti siang. Itu janji firman. Yang penting taat saja, setia saja pada firman Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan menghasilkan ibadah dengan rasa takut dan gentar. Kita nggak main-main dalam hal kita beribadah. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, hormat dan takut harus ada dalam hati kita. Karena Allah itu maha suci. Sebab dikatakan, sebab Allah kita adalah Allah api yang menghanguskan. Allah itu begitu suci. Dia tidak mau umatnya itu bermain-main dalam menyembah Dia. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Puji Tuhan. Fungsi api itu menghancurkan sampah dan membunuh kuman. Seperti saudara lihat ya. Menghancurkan sampah dan membunuh kuman. Iya, seperti yang saudara lihat ya. Itu fungsi api. Takut akan Tuhan menghasilkan kekayaan, hormat, dan kehidupan. Orang yang takwa kepada Tuhan dan merendahkan diri akan bahagia, makmur, dan dihormati. Itu dalam Amsal 22 ayat 4 terjemahan sehari-hari. Orang yang takwa akan Tuhan dan merendahkan diri akan bahagia dan makmur dan dihormati. Ya, orang yang takut akan Tuhan tidak foya-foya hidupnya. Tidak mabuk, tidak melanggar moral. Ya, orang tertular penyakit seks karena apa? Jangan-jangan hidupnya melanggar moral. Ya. Dia juga tidak judi. Ya. Sekarang lagi ada di berita di Metro dan tempat lainnya, judi gaya sekarang ya, hingga sebagian orang ditangkap ya. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan judi dan hidupnya juga tidak akan dijalankan dengan cara yang enggak teratur. Dia akan hidup dengan teratur, kerja dengan baik, studi dengan baik, ya, bergaul dengan baik, dengan teratur. Ya. Ya, kalau kita melanggar moral, ya maka semua itu membuang uang dengan sia-sia. Lihat. Seorang mantan penyanyi terkenal dari Amerika, sekarang sudah almarhumah ya, sayang sekali. Padahal suaranya bagus sekali, ya, luar biasa bagusnya ya. Nah inilah Whitney Houston dan sebelahnya itulah suaminya ya. Cuma sayang sekali dia ini penyalahgunaan obat ya, akibatnya seperti gitu. So, lihat ini orangnya sama. Cuma lihat seperti demikiannya. Mungkin karena darahnya sudah tidak bagus ya, karena obat-obat yang terlarang itu ya. Akibatnya meninggal dalam usia yang ya harusnya dia bisa lebih lama hidupnya. Untuk karena suaranya indah dan bagus sekali. Sayang. Ya. Orang takut akan Tuhan akan menghasilkan hidup yang berwibawa. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang yang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia, yaitu Tuhan Yesus, mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, berwibawa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, kita rindu agar sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, kita mengajar anak-anak murid-murid kita dengan berwibawa. Sehingga pengajaran kita boleh jadi berkat bagi mereka, membimbing hidup mereka. Cuma sayang sebagian orang tidak melakukannya sayang. Karena apa? Karena mungkin hidupnya tidak takut akan Tuhan. Ya. Yesus itu punya inner authority. Waktu beliau masih melayani di dunia ini 2000 tahun yang lalu ya, punya inner authority. Otoritas yang dari dalam hatinya, bukan dari pangkat yang kelihatan di luar, tapi dari dalam hatinya, ya karena pengajaran berkuasa karena ditopang dengan kehidupannya. Pengajaran bukan sekedar perkataan, tapi dengan kelakuan. Ya, sudah lihat
paku yang lurus dengan palunya. Tapi kalau paku itu sudah bengkok, maka kekuatannya jadi berkurang. Ya. Demikian juga kalau moral seseorang sudah bengkok, maka kekuasaan untuk mengajar, memimpin jadi kurang. Ya. Karena sudah melanggar akan kaidah-kaidah yang harusnya memuliakan Tuhan tapi tidak memuliakan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan menghasilkan hidup yang dapat menikmati hasil jerih lelahnya. Kita bekerja keras, kita perlu menikmati hasil jerih lelah kita. Ya. Nyanyian ziarah, berbahagialah orang yang takwa dan hidup menurut perintah Allah. Engkau akan makan dari hasil kerjamu, jadi menikmati hasil kerja kita. Hidup makmur dan sejahtera. Istrimu seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Begitulah Tuhan memberkati orang yang takwa, orang yang takut akan Tuhan, yang menuruti segala perintah Tuhan. Jadi orang yang menuruti perintah Tuhan, orang yang takut akan Tuhan akan menikmati hasil jerih lelah kita. Ya, ini penting. Ya. Orang yang takwa kepada Tuhan akan mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan juga. Ya, kita diberikan anak, kita didik anak-anak kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan juga. Ya. Mazmur 112 ayat 1-4. Pujilah Tuhan, berbahagialah orang takwa yang suka akan perintah-perintah Tuhan. Anak-anaknya akan berkuasa di negeri ini, keturunan orang baik akan diberkati. Kenapa demikian? Karena orang yang takwa akan Tuhan akan mendidik anak-anaknya dengan baik juga. Keluarganya akan kaya dan makmur, dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi karena percaya pada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan dapat hidup yang kekal. Ya. Terang bersinar dalam kegelapan bagi orang jujur, bagi orang adil, pengasih dan penyayang. Terang bersinar dalam kegelapan. Ya. Orang takut akan Tuhan akan menerima balasan dari Tuhan secara kekal. Balasan dari Tuhan secara kekal. 1 Korintus 15 ayat 58. Kata Rasul Paulus, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kau melakukan tugas apa-apa yang berkenan di hati Tuhan. Kau memuliakan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam kehidupanmu. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, biar ini jadi berkat bagi saudara. Kita ingat satu lagu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Biar firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus menolong kami, memeteraikan firman dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Melaksanakan firman-Mu dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.